apa yang perlu Anda lakukan, karena di sini ada 8 habits of 10x growth sales leader. Masih bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy Seluku. Pak Eloy, kita lanjut habiskan sampai dengan poin yang 8. Silakan, take your time. Terima kasih Mas Daril, saya langsung kepada habit yang ke-7, mengelola dan memimpin tim penjualan dengan turun ke lapangan. Ini kelihatannya sederhana ya Mas Daril, tetapi dari pengalaman ya ngobrol dengan teman-teman sales dan kemudian 17 tahun menjadi seorang trainer dan ngomong dengan para pemilik perusahaan dan pimpinan-pimpinan perusahaan. Ternyata yang ke-7 ini banyak loh sales leaders itu yang lupa bahwa ini kebiasaan yang harus dijaga, harus dipertahankan karena 3 alasan. Yang pertama, dengan kita turun ke lapangan, kita itu mengingat ya bahwa kondisi dunia yang sebenarnya itu bukan di belakang meja, bukan di ruang meeting atau di ruang Zoom dan MS Team, dan bahkan bukan di balik angka-angka daily report, weekly report, monthly report yang diberikan oleh teman-teman sales itu. Itu hanya rangkuman, Mas Daryl. Realnya, realitanya ada di lapangan. Jadi kita harus sekali-sekali dalam waktu-waktu yang sudah disepakati, kita harus turun. Yang kedua, kebersamaan dengan anggota tim di tengah hujan maupun terik matahari akan membangun kebersamaan tim yang solid, dan kebersamaan dalam duka suka seperti itu tidak bisa digantikan dengan keterampilan kepemimpinan yang lain. Managerial skills, supervisory skills yang lain tidak bisa menggantikan ini. Nggak ada lagi yang bisa menggantikan. So harus dipertahankan kebiasaan itu. Once in a while turun ke lapangan bersama dengan mereka. Dan yang ketiga, inilah proses menjadi pemimpin yang semakin baik. Sayangnya banyak sales leaders, Mas Daril, yang tanpa sadar setelah bertahun-tahun berperan sebagai seorang sales leaders melupakan pentingnya kebiasaan yang ke-7 ini. Ketemu supplier lagi, ngobrol lagi dengan nasabah, ngobrol lagi dengan end user customer, dan akhirnya ya saya harus ingatkan bahwa kebiasaan yang ke-7 adalah harus dan kudu. Sampai akhirnya kita tiba pada nomor 8, Mas Daril. Ditutup dengan memberikan hasil terbaik dan mempertahankan tenaga sales berprestasi. Maksudnya apa? Saya selalu menanyakan kepada teman-teman ketika training, apa yang menjadi 2 peran utama atau tanggung jawab Anda sebagai sales leader? Oh, mereka mengatakan, oh kita mesti planning, good. Mereka mengatakan kita harus monitoring, harus. Mereka mengatakan kita harus memberikan coaching, yes. Tapi semua itu, Mas Daril, jika dirangkum menjadi 2 saja. Yang pertama, deliver best results. Artinya, berikan hasil terbaik. Kepada siapa? Ya perusahaan lah. Kenapa? Karena we are hired and we are paid as a sales leaders. Kita di-hire dan kita dibayar untuk tujuan tadi, deliver best results, berikan hasil terbaik. Tapi kemudian yang kedua adalah, sisi yang kedua dari koin itu adalah retaining your best people, mempertahankan anggota tim berprestasi. Jadi biasanya saya menggunakannya begini, Mas Daril, tangan kanan taruh di kepala, tangan kiri taruh di hati. Kenapa? Karena ini 2 sisi mata uang. Ini sales leader yang hebat. Yang pertama, kepala bicara mengenai deliver best result. Ini butuh management skills, supervisor skills, butuh taktik, butuh strategi, knowing your people, knowing your product, knowing your customer, knowing your industry, semua ada di otak sini nih. Tapi tidak cukup, Mas Daril. Kita harus punya hati, tangan kiri di hati. Karena ini digunakan untuk sisi yang kedua, retaining best people. Artinya knowing your people, treat them nicely. Lah berikan coaching, pimpin mereka dengan hati, dan seterusnya, yang minggu depan kita akan bahas lebih detail. Demikian, Mas Daril. Wow, ini daging semua, luar biasa ya. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya kalau kita bicara masalah apa yang perlu disampaikan, dilakukan oleh para sales people, yang pertama adalah mulailah
dengan habits. Oke, Pak Eloy, sekaligus kita ambil konklusi perbincangan malam hari ini. Saya masih sedikit tertarik tentang habits, walaupun di sisa waktu ini kita masih punya 5 menit, Pak Eloy ya. Apa mungkin yang bisa jadi sebuah konklusi kalau kita kaitkan dengan habits, hubungannya dengan sales leader itu seperti apa? Thank you Mas Daryl, dan kalau ada teman-teman juga yang bertanya, nanti silakan disampaikan. Jadi begini Mas Daryl, Aristotle mengatakan kalimat yang bagus. Excellent is not an act, but a habit. Keunggulan, kehebatan bukanlah hasil dari sebuah tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Yes. Sales leaders, tadi di awal saya sudah sampaikan, bad sales leaders create bad sales results. Good sales leaders create good atau average sales results. Rata-rata. Yang kita harapkan, yang diharapkan oleh perusahaan adalah great sales leaders create great sales results, dan itu yang saya sebut sebagai 10x growth sales leaders. Tapi untuk mendapatkan itu, Mas Daryl, harus membangun kebiasaan. Kalau secara pribadi namanya kebiasaan. Kalau sebagai tim namanya juga kebiasaan. Tapi kalau udah bicara mengenai perusahaan atau divisi, namanya adalah culture. Sales culture. Beberapa waktu yang lalu ya, ada perusahaan, salah satu bank di Indonesia ini, yang meminta kami untuk membuat yang namanya service culture untuk perusahaan mereka. Dan itulah bicara tentang habit. Hidup kita hari ini adalah akumulasi dari kebiasaan kita, Mas Daryl. Seberapa senang atau tidak bahagianya diri kita, itu hasil dari kebiasaan. Ada orang-orang yang nggak usah butuh pemicu, nggak usah butuh alasan, mereka bisa senyum. Tapi ada orang-orang, Mas Daryl, begitu banyak hal yang disyukuri dalam hidup, tetap aja mereka nggak mau tuh yang senyum, boro-boro, membuat orang lain tersenyum. Mereka sendiri aja nggak senyum, itu apa? Habit, Mas Daryl. Teman-teman sales leader ditanya, kamu tahu strateginya, taktiknya, tahu kenapa nggak dijalankan? Karena belum terbiasa. Termasuk tadi yang saya katakan, one-on-one sales coaching. Yes. Saya sudah mengajarkan itu sejak tahun 2010, Mas Daryl, 12 tahun yang lalu. Sampai saya itu membuat yang namanya coaching guide model. Gimana sih memberikan coaching kepada anggota tim sales kita? Dan kalau saya sampaikan ke berbagai perusahaan, mereka selalu mengatakan, ya penting banget tuh Pak, penting banget. Sama seperti olahraga. Siapa orang yang tidak mengatakan olahraga itu penting? Cuman kalau ditanya berapa orang yang rutin olahraga nggak usah setiap hari deh, 2-3 kali seminggu aja, Mas Daryl. Jarang. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adanya di fisik tubuh, yang tadi saya bilang. Sampai akhirnya fisik ini, tubuh ini nagih. Dan Mas Daryl, John Dryden itu mengatakan kalimat yang bagus. Pertama, kita membentuk kebiasaan kita. Tetapi kemudian kebiasaanlah yang membentuk kita. Setiap perusahaan melakukan yang namanya annual meeting, kick off 2022, Mas Daryl. Menentukan target, strategi mencapai target. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sales leader Anda dan sales people Anda itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berada pada jalur yang tepat menuju kesuksesan untuk eksekusi strategi dan target yang sudah ditetapkan tadi. Jika tidak, forget about it. Karena ini sama seperti resolusi akhir tahun, Mas Daryl. Jadi di tahun 2022, saya akan menurunkan berat badan, saya akan lebih baik kepada mertua saya akan mencintai istri, anak-anak saya, suami saya. Sekarang di tanggal 2 Februari 2022, apa kabar resolusi itu? Apapun yang belum jadi kebiasaan, pasti ditolak oleh tubuh kita, karena nggak enak. Bangun pagi itu kan nggak enak.
Sampai akhirnya dia menjadi kebiasaan, maka tubuh akan membangunkan kita dan dia nagih. That's what we do. Kita mau membangun kebiasaan ini kepada semua orang sales dan khususnya sales leader supaya kemudian perusahaan maju, Indonesia maju, dan untuk kesejahteraan bersama. Oke, baik. Pak Eloy, terima kasih banyak pencerahannya malam hari ini. Singkat di sesi pertama atau part 1 ini, semoga memberikan banyak sekali wisdom yang sangat luar biasa, agar tidak hanya butuh semangat ya, tapi harus dimulai dengan awalannya, habits tadi. Nah, ini yang menjadi sebuah intisari perbincangan kita pada malam hari ini, walaupun masih ada rangkaian atau seri-seri berikutnya yang membuat kita paham tentang apa yang perlu dilakukan oleh para tim sales leader. Dan akhir kata, kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa berdoa untuk kesembuhan semua rekan-rekan yang sekarang sedang terdampak COVID-19 di seluruh masyarakat Indonesia agar bisa kembali sehat. Dan yang bermasalah dengan kesehatan pun saling mendoakan agar yang sehat tetap dijaga kesehatannya oleh Yang Maha Kuasa agar tetap bisa berkontribusi bersama dengan para rekan kerja yang lainnya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zanuku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be The 10Xers.